Nama yang lo temuin dan lo ajak ngobrol? Kiki Saputri. Kayaknya Mas Sukul deh, deg-degan kan. Takut gitu. Deddy Corbuzier, Syahrini. Uya Kuya. Berapa saldo ATM lo di tanggal segini? Gue malu banget. Gak ada. Ya pokoknya cukup untuk menghidupi gue sampai akhir bulan insya Allah. Gak usah berharap banyak, dikit duitnya. Cuman segini uang aku. Kira-kira kalau lo nggak kerja di Trans 7, lo jadi apa? Cry. Assalamualaikum. Kayak masuk musola. Assalamualaikum. Aduh, patah nggak nih? Bismillah lah ya. Bismillah. Langsung duduk aja. Halo. Halo. Hai. Ibu. Halo. Bentar ya, susah ya. Yesus Kristus. Halo, gue kalau misalnya getar-getar ngomongnya maaf ya. Nama gue Zaura, Adinami Zaura. Kerja di Trans 7 itu udah 3 tahun. Tinggal di Bogor, cuman kalau asal tuh dari Sumatera kali ya, karena dua-duanya dari Sumatera orang tua. Hai, gue Alisa. Gue 8 tahun kerja di Trans 7. Asalnya dari Yogyakarta. Hai, gue Rusdi, gue content creator. Gue udah 2 tahun kerja di Trans 7. Gue tinggal di Bekasi, tapi gue lahir di Sawadikap. Hai, gue Fafa. Gue dari marketing. Gue udah 1,5 tahun kerja di Trans 7. Halo, gue Linka dari DHQ bagian sosial media. Di sini baru 7 bulan dan asalnya dari Jakarta. Halo, nama aku Anya. Aku dari DHQ bagian digital planner. Kerja di Trans 7 dari Oktober 2017. Asal aku dari Makassar. Halo, nama gue Ruth Sondang, Persaulian Raja Gugu. Jobless-nya sekarang jadi associate producer. Udah bekerja di Trans 7 selama 7 tahun. Dan aslinya dari daerah Balige, Sumatera Utara. Nama gue Raka, gue udah hampir 2 tahun di Trans 7. Di Trans 7 bagian digital headquarter namanya asal Jakarta. Gimana awal lo kerja di Trans 7? Awalnya kebetulan ngelamar kerja. Lo dulu kuliah jurusan apa? Hubungan internasional. Nggak nyambung memang. Jadi dari kecil suka nonton TV, ya kalau ganti-ganti channel pakai kaki itu saya salah satunya. Gitu sih. Dulu pas SMP, gue tuh pernah nonton program di Trans TV namanya YKS. Itu kan setiap sahur ya kalau bulan puasa. Nah di situ gue ngeliat kayak, oh kerja di TV tuh seru ya. Karena yang gue lihat waktu itu cuma kayak ketawa-ketawa doang. Terus kalau masuk ke control room orangnya cuma joget-joget doang. Di studio juga cuma ketawa-ketawa kan. Ketemu artis-artis. Akhirnya dari SMP itu ke SMA gue memutuskan untuk masuk IPS. Terus lulus, akhirnya gue memutuskan untuk masuk ke broadcast. Awalnya tuh sempat bingung lah, mau pilih kerja di radio atau kerja di TV. Alhamdulillahnya keterimanya waktu awal lulus langsung daftar ke Trans 7 dan alhamdulillahnya langsung diterima di Trans 7. Pertama kali kerja di Trans 7, jadi aku tuh angkatan COVID ya, jadi masuk 2020. Job di Trans 7 itu dari LinkedIn, dari web Trans 7-nya untuk posisi di kreatif atau di kreatif digital kreatif. Penasaran gimana sih, apa sih yang di balik layar TV, gimana proses kreatifnya, gimana brainstormnya, itu yang menurut aku bikin aku tertarik kerja di TV. Latar belakang pendidikannya aku S1 multimedia, S2 komunikasi. Sebenarnya gue udah kerja dulu di televisi tetangga hampir 5 tahunan, terus baru gue pindah ke Trans 7 ya. Pasti kalau orang pindah ada yang ingin dicapai lah gitu, entah itu ilmu yang lebih banyak lagi dan yang pasti cuan gitu ya. Sebelum masuk dunia kerja gue kuliah di jurusannya public relation. Pertama kali kerja jadi bagian apa? Kreatif juga. Apa yang bikin lo pengen jadi
Karena emang passion gue di dunia kreatif dari zaman gue sekolah itu gue udah jadi jurnalis sekolah dan pas lagi angket buku tahunan gue paling kreatif satu angkatan loh bayangin di SMP. Jadi nggak jauh dari dunia kreatif. Bisa masuk Trans 7 itu karena ikut job fair di UGM. Terus kuliahnya aku tuh ilmu komunikasi tapi bukan di UGM, di Atmajaya. Karena pernah magang di Trans 7 tahun 2013, terus mungkin dilihat CV-nya, terus HRD-nya misain, akhirnya bisa dia keterima di Trans 7. Awal gue kerja di Trans 7 itu, nyokap gue bilang, ada lowongan tuh di Trans 7, coba apply aja. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya, ya udah gue apply dong. Tapi berhubung dulu gue kuliah jurusan teknik sipil ya. Jadi gue ngelamar ke on air presentation yang emang ada background engineering-nya. Dan pada saat interview langsung ditanya sama HR, lo mau nggak di marketing? Jawaban gue cuma, oh ngapain aja mbak? Dijelasin A, B, C, oke boleh. Alhamdulillah diterima 1,5 tahun di sini. Awal kerja di Trans 7 itu ikut job fair. Waktu itu job fairnya kebetulan di Smesco. Aku datang, bawa CV, taro, terus gak lama kemudian dipanggil. Kalau jurusannya itu aku jurusan ilmu komunikasi advertising. Kerja di Trans 7 itu karena lihat dari LinkedIn, terus habis itu interview masuk deh. Kuliahnya dulu jurusan HI, hubungan internasional. Siapa artis pertama yang lo temuin dan lo ajak ngobrol? Irfan Hakim sama Gracia Indri, karena gue pernah satu program sama mereka. Kiki Saputri. Jadi pertama kali ketemu Kiki Saputri itu waktu sahur. Emang waktu ngobrolnya itu pengen bikin konten tadinya. Tapi aku juga ngefans sama Kiki Saputri. Jadi pertama kali ngobrol sama Kiki Saputri ya gimmick-gimmick. Aku ngefans sama kamu, boleh bahkan minta foto, baru bridging ke bikin konten untuk sosial medianya sih. Kiki ramah banget, baik banget. Jadi aku waktu itu ngasih saran konten apa, dia bahkan ngedevelop sendiri kayak bagusnya gini deh kak, bagusnya gini, dia bantu untuk lebih baik lagi kontennya jadinya. Tapi pernah ekspektasi artis itu sombong gak sih? Sempat kepikiran kayak gitu ya karena kita tahu apa yang di depan kamera akan beda dengan yang apa yang di belakang kamera. Jadi sempat berpikir apakah mereka ramah dan lucunya cuma di depan kamera, tapi beberapa artis emang lucu di belakang kamera juga kok. Kayaknya Mas Tukul deh, karena waktu pertama kerja di Trans 7 tuh langsung dapat program IBEM. Terus jadi udah mulai ngobrolnya kayaknya pertama kali tuh sama Mas Tukul. Gimana rasanya? Ya gitu deh, agak deg-degan kan, takut gitu. Ngobrol apa ya? Ya biasa basa-basi aja sih, nanya nama segala macem. Terus ya sempet kayak diceng-cengin gitu, cuman kayak berlalu begitu aja. Kak Kiki Saputri, itu pas kemarin sahur, terus kayak emang dari dulu tuh suka ngeliatin di sosmed, terus pas ketemu langsung kayak langsung minta foto. Baik ya dia? Baik banget, ramah banget. Deddy Corbuzier, karena dia dulu adalah host pertama gua di acara Hitam Putih, terus langsung disuruh briefing, terus habis itu tangan gua gemeter. Tapi pernah ekspektasinya bakal ketemu dia nggak sih? Nggak berekspektasi apa-apa sama sekali, bahkan pas pertama kali masuk kerja nggak kepikiran bakal ketemu artis gitu. Jadi pas ketemu pertama langsung starstruck, ketemu Deddy Corbuzier. Halo Mas Deddy. Pak Wendy, dulu programnya pas buka, gue ajak ngobrol karena ya memang gue harus nge-brief Pak Wendy tentang build-in. Ramah, enak banget, nge-briefnya cepet, catet-catet, dan yang dikerjain selalu sesuai briefnya. Syahrini, waktu itu HUT, aku masuk Oktober 2017, terus Desember HUT, langsung ditugasin di HUT buat ngambil konten digitalnya Tante Syahrini, Kakak Syahrini. Terus kayak minta, jangan lupa nonton live aku di HUT Transmedia, dulu tuh minta kayak gitu sih ke Syahrini. Iya, greeting gitu. Ketemu. Habis itu dia benar-benar kayak apa ya, nggak sombong lah, kayak benar-benar langsung, oh iya boleh, langsung kayak gitu. Uya Kuya, karena saya di rumah Uya dulu masuk pertama kali Trans 7, dapat program jadi kreatif di rumah Uya. Jadi kenalan pertama kali sama Mas Uya tuh, masih lagi duduk-duduk di depan studio, terus dikenalin deh sama dia. Orangnya baik banget. Tapi pernah ekspektasi nggak kalau artis itu pasti sombong atau nggak mau kenal sama orang? Sebenarnya karena dulu pernah magang ya tahun 2013, jadi udah ketemu beberapa orang sih. Ya namanya manusia ya ada aja sih, yang baik ada, yang sombong juga ada, ya artis juga sama. Kerja di Trans 7 jadi punya teman artis nggak? Teman sih nggak ya. Jadi kalau misalnya aku boleh kasih tahu yang di sosial media Trans 7 memang nggak daily kita ke studio, kita ikut syuting, jadi nggak terlalu banyak interaksi dengan artis. Tapi ya mungkin suatu hari bisa temenan sama artis. Ada yang kamu ini nggak sih
Esti, Surya, kayaknya kok selera komedinya receh-recehnya sama kayak kayak aku ya. Nggak ada. Lebih tepatnya nggak ada. Sekarang kali ada Irfan. Nah ya, Irfan Arafi. Halo Irfan Arafi. Kalau kayak gitu kontak langsung mereka nggak sih? Ada, bisa kontak langsung ke mereka. Ada grup dan nomor Oh iya, sendiri ya? ada grup sama artis kita. Jadi kita biasanya bikin grup artis untuk kalau buat komunikasi, mau briefing, terus habis itu yang paling penting adalah karena kita syutingnya FYP ya, di FYP For Your Pagi itu ada live-nya. Kita harus tahu artis kita sudah di mana karena harus tepat datangnya gitu. Karena kalau nggak set aku nanti kosong, say. Gitu. Enggak sih, nggak temenan juga. Suka nggak nyangka aja ternyata teman-teman artis tuh beberapa suka ada yang inget juga mungkin nggak tahu nama, tapi pas ketemu udah hai sama Kayu Ting Ting. Ketemu pas di studio, habis itu di roadshow Bandung tuh ternyata dia kayak masih inget sama aku gitu, tapi nggak nama sih, cuman tahu aja. Coba sharing sama teman-teman di daerah tuh kan jarang ketemu artis ya. Emang artis tuh beda ya sama orang biasa? Sebenarnya sama sih, cuman mungkin ya sekarang udah jadi orang terkenal. Mungkin kalau dibilang perbedaan mungkin dari penampilan, dari awal kita ketemu sama mereka sampai sekarang misalnya kayak Kak Ayu Ting Ting kan udah beberapa tahun dan pasti perubahannya banyak, jadi makin cantik. Aku ketemu Kak Ayu Ting Ting juga 2017 tuh pertama-tama dan dia sama sekali tidak berubah sih sampai sekarang, kayak masih humble. Ada sih yang follow-followan. Sampai follow kamu. Centang biru. Iya. Hai Kak Marcel. Respect. Aduh. Dia kemarin pas lawan Trigger ya, lawan juara. Enggak, cuman suka like aja. Foto-foto lawas di like ya? Iya. Banyak say. Instagram gue di follow sama beberapa artis-artis lumayan ya. Kalau di tag lumayan nambahin followers gitu. Teman dekat artis dong. Dekat banget sih enggak ya, tapi udah bisa saling curhat sering. Bisa ngobrol banyak, bisa kayak tukar pikiran gitu. Ngobrolin masalah pribadi, masalah keluarga tuh bisa gitu sama beberapa artis gitu. Telepon dong satu dong sekarang. Telepon siapa ya? Vicky Prasetyo kali ya? Bentar ya, mudah-mudahan diangkat ya Vicky Prasetyo. Viewer kita kalau lo punya teman. Ini Vicky Prasetyo ya guys. Biasanya dia langsung angkat nih. Halo, Halo abangku. siap. Suaranya lemes sekali. Enggak dong, habis selesai ini live. Live apa? Sofi tadi. Oh. Enggak, gue tuh ini bang lagi take syuting. Terus gue disuruh nelpon artis, katanya nggak percaya gue tuh temenannya sama artis. Gue lagi take buat YouTube-nya Trans7. Itu siapa? Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo siapa? Bang nggak dikenal bang. Apaan sih? Enggak, pokoknya gue lagi take, terus gue disuruh telepon artis. Dan gue telepon lu. Udah gitu doang, ntar gue telepon lagi ya. Oke. Yuk, makasih ya, dah. Dia mah pasti ngangkat telepon. Tapi serius ya artis kalau nggak kerja ya? Iya, dia kalau ya nggak bisa dibercandain. Baru dibayar baru lucu ya? Karena beda soalnya ya kan. Kalau dibayar kan dia mikir ya gitu. Lo biasanya datang ke kantor jam berapa dan balik jam berapa? Gue ke kantor sampai kantor tuh jam 10 pagi, balik tergantung kalau ada syuting, mengikuti jadwal syuting. Kalau nggak ada syuting paling jam 7 gue balik. Kerja lo ngapain? Kerja gue kalau ada syuting, supervisi syutingnya, syuting built-in yang gue supervisi. Jadi memastikan kalau syutingnya itu berjalan sesuai dengan skrip yang udah di-approve sama klien, ngecek wardrobe-nya udah sesuai apa belum, dan nanti perintilan-perintilan talentnya harus ngapain, dan kata-kata yang apa yang harus diucapin tuh harus gue pastiin udah oke. Kalau misalnya nggak syuting, gue bikin schedule buat build-in selanjutnya di berbagai program dan meeting-meeting sama klien kalau ada meeting. Jadi ke kantor itu biasanya jam 1 siang, jam 1 atau jam 2 gitu. Kalau pulangnya ya tergantung selesainya pekerjaan kita sih, bisa cepet, bisa lama. Tapi selama di programnya sekarang anak sekolah, gue pasti bisa pulang di atas jam 12. Kalau biasanya pulang naik ojek online, kalau nggak diantar teman gitu. Karena kebetulan ngekosnya deket di belakang kantor persis. Kadang kalau lagi berani jalan kaki gitu. Tergantung harinya, kalau memang lagi hari syuting biasanya sampai kantor itu bisa jam 6 atau jam 7. Gitu biasa kita persiapan, ngeprint rundown, script dan lain-lain.
Pulangnya biasanya bisa sore, bisa malam, tergantung kebutuhan. Jadi misalkan kalau ada meeting, kita bisa sampai malam gitu. Apalagi kan besoknya kita langsung syuting lagi. Jadi kalau habis syuting pulangnya sampai malam itu ngapain? Kita biasanya brainstorming, meeting gitu. Jadi oke nih, misalkan bintang tamu kita adalah si A nih, karena memang bentuk programnya FYP adalah talk show gitu. Jadi oke, kita mau ngambil angle dari mana nih? Oh, dari angle yang A nih, atau yang B nih, yang C gitu. Supaya menjadi tontonan yang menarik. Aku berangkat jam 7 pagi, pulang jam 7. Kerjaan lo sehari-hari apaan? Sehari-hari karena memang sekarang lagi pegang program stripping, jadi seminggu tuh biasanya 3 hari tuh pasti syuting. Kalau nggak syuting, brainstorm, meeting sama teman-teman, sama editing biasanya. Kalau sehari-hari itu kerjanya itu tadi live cut, motong-motongin video, masukin ke Facebook, Twitter, terus bikin-bikin konten apa yang lagi viral di sosmed. Oh, meeting biasanya. Meeting cari artis tuh susah, cari artis beneran deh. Apa sih? Susah banget, apalagi artis yang udah cancel H-1 tuh. Aduh. Ada. Banyak artis gitu. Apalagi kalau jam 10 tuh cancel jam 10 malam. Aduh, gedek banget. Enak dong kerja lo nelponin artis. Ya nggak juga lah gitu kan, udah nyiapin konten, nelfonin artis, belum tentu artis juga bisa semua gitu. Gua kan kerjain lapor pak ya, maksudnya ada juga yang kayak gue nggak bisa komedi nih gitu, dia penyanyi tapi nggak bisa komedi, nggak bisa, takut nggak lucu gitu-gitu sih, lebih ke situ. Aku ini yang nerima semua jualan-jualan digital dari marketing. Aku buat captionnya, terus aku pikirin kira-kira gambarnya. Kalau dulu tuh sempat ada gambar bannernya harus dipikirin juga. Kalau sekarang itu karena kerjanya di program ING yang keluar-keluar nggak di studio, itu sekarang lebih banyak survei ke tempat-tempat yang mau disyutingin. Terus kalau udah survei ya biasa kayak presentasi, bikin skrip. Sama sekarang itu di program gue itu lagi pada sibuk di editing luar gitu, jadi nggak di kantor. Jadi sekarang tuh lagi jarang banget ke kantor. Di sosial media Trans7 itu kita per orang akan mendapat schedule masing-masing untuk live cut. Live cut itu artinya kita akan memotong program yang ada di TV, tayangan TV menggunakan sistem, akan dinaikin ke sosial media official Trans7. Terus juga tadi ada konten kreatif, itu kita brainstorm konten untuk dinaikkan hampir setiap harinya. Mulai dari brainstorming, cari bintang tamu, cari treatment, cari angle-nya di mana gitu kan. Pegang program live itu sering ada perubahan nggak? Kalau live itu sering banget ada perubahan, misalkan bintang tamunya telat, jadi kita harus berpikir 2 kali bagaimana caranya untuk mengisi kekosongan yang di mana nggak ada bintang tamunya. Atau tiba-tiba ada update terbaru dan harus disampaikan langsung, itu pernah nggak? Pernah juga tuh misalkan, karena kan suka ada treatment update berita nih misalkan. Oh, per pagi ini misalkan ada berita si artis ini tersandung masalah, kita harus bahas gitu kan. Nah itu juga bisa. Tapi sistemnya biasanya kita langsung aja rock and roll. Oke? Langsung di tempat. Oke nih, berarti kita akan membahas ini, kita cari misalkan ada videonya, kita langsung juga eksekusi videonya untuk ditayangkan saat itu juga. Tempat tinggal lo di mana? Ceritain kalau ke kantor naik apa. Oke, jadi tempat tinggal gue di BSD. Kalau kantor mostly naik KRL lanjut Transjakarta. Berapa jam nyampe kantor? 40 menit dari stasiun. Di Cinere, kalau ke kantor itu naik dari Fatmawati naik MRT sampai CSW, terus dari CSW naik busway ke Tendean. Tinggalnya di Bogor, jadi selama kerja di Trans7 itu tahun pertama tuh gue ngekos. Cuman karena gue nggak pernah jauh dari orang tua, dan itu adalah pertama kalinya gue harus ngekos, gue nggak betah. Jadi cuma setahun, terus ditambah lagi kan pandemi. Jadi kayak akhirnya memutuskan untuk pulang pergi aja. Jadi setelah pandemi sampai sekarang pulang pergi terus naik kereta sama naik angkutan online. Pernah nggak ngalamin yang di Manggarai. Pernah sih sesekali turun di Manggarai, cuman kalau turun di Manggarai itu udah ngerasa kayak ketakutan sendiri gitu loh. Jadi kayak jalannya tuh lebih mojok, terus lebih cepet-cepet, kayak takut kegencet orang, ketindih-tindih orang gitu. Tinggalnya di belakang kantor, ngekos. Jadi kalau berangkat jalan kaki aja sampai. Gua kalau ke kantor itu kalau lagi awal bulan gue naik mobil karena masih aman ya. Kalau udah menjelang akhir bulan tuh pasti naik Transjakarta atau naik motor gitu. Aku tinggal di Bintaro. Kalau ke kantor itu aku bisa naik bis,
Bisa naik kereta, bisa diantar juga. Kalau naik bis itu cepet sih aku. Karena sekarang kan dari Bintaro ada ke halte yang langsung naik tuh yang di depan kantor. Jadi tinggal sekali naik, udah langsung turun. Sombong ya kalau di tempat umum pakai seragam ya. Aku kalau di jalan atau lagi di bis atau di kereta atau tempat umum aku lebih sering pakai outer lagi dibanding seragam. Bukan tidak bangga dengan seragam, tapi capek nggak sih kayak lewat, Kak ketemu artis siapa? Kak kenal ini nggak? Kak kenal ini nggak? Rizky Bilar gimana? Aku capek. Jadi lebih baik aku pakai outer. Gaji pertama di Trans 7 lo buat apa? Buat bantu nyicil HP papa. Buat cicilan, gue punya cicilan. Buat bayar nyokap, bayarin kosan gue. Jadi pertama datang ke sini nggak punya duit, minjem lah kepada orang tua. Kemudian hasil gaji pertama buat bayar itu sih. Cukup. Alhamdulillah cukup, sisanya sih yang nggak cukup habis itu buat makan. Bisa buat bayar kos. Bisa, aman. Jujur buat sepatu ini yang dipakai sekarang. Soalnya aku tuh nggak terlalu banyak punya sepatu yang hitam proper gitu, karena di sini kan seragamnya full ya, dari atas bawah harus hitam. Jadi waktu itu gaji pertama langsung nyari sepatu yang bisa buat ke kantor. Karena gue orangnya sangat dekat dengan keluarga. Jadi pertama itu gaji gue pakai untuk traktir makan, sama waktu itu gue punya sepatu pertama yang gue beli dari hasil kerja di Trans 7. Awalnya ngutang dulu juga sih, terus akhirnya gue bayar gitu maksudnya. Buat bayar kosan, buat makan, tidak ada buat yang lain karena kebetulan bukan dari keluarga yang mampu-mampu banget sebenarnya. Jadi uang gaji pertama habis buat kebutuhan diri sendiri. Ngasih orang tua belum. Gaji pertama di Trans 7 mungkin kalau teman-teman yang lain lebih buat orang tuaku dulu atau apa. Kalau gue langsung buat main sih. Kayak langsung jalan-jalan sama teman, dan kebetulan orang tua gue juga berpikir kayak ya udah lo nikmatin setahun 2 tahun pertama lo buat dari gaji-gaji lo itu gitu. Apa barang termahal yang lo beli pakai uang gaji lo? Motor? Nah, rahasia. Usaha nabung. Kayaknya handphone deh. Gue kerja di Trans 7 selama hampir 2 tahun itu baru gue bisa beli handphone. Berapa tuh harganya? 7 kayaknya. iPhone 13. Jadi sekarang belinya 15 juta sekian. Cash ya guys. Oh, ini buat DP beli mobil. Laptop sih. Waktu itu handphone sih, tapi bukan handphone masa kini seperti iPhone dan lain-lain ya. Dulu masih Samsung yang harga-harga sekitar 4,5 berapa setengah juta gitu. Laptop. DP rumah kali ya, karena ini kan gaji Trans 7 masuk dalam situ ya. Akumulasi dari gaji-gaji sebelumnya, salah satunya gaji Trans 7. Bismillah ya. Alhamdulillah ya, doain bisa lancar. Apa wishlist lo yang belum kesampaian? Aku pengen diajak DLN sih sama Trans 7, karena biasanya DLK doang. Aku maunya DLN. Semoga ya bisa. Gue punya wishlist semenjak pandemi tuh buat traveling lagi bareng keluarga sih, itu belum kesampaian. Keluar negeri. Belum pernah keluar negeri. Ke Jepang. Liburan sendiri ke luar negeri. Pengen kalau ada kesempatan gitu ya, udah punya banyak duit nih gitu kan ya, kita nggak tahu ke depan gimana ya. Pengennya sih punya waktu spend time 3 bulan tuh nggak ngapa-ngapain, gue muter-muter keliling negara-negara. Gue pengen banget kerja di Trans 7 tapi yang ke luar negeri gitu loh, DLN gitu. Gue pengen banget ngerasain dinas ke luar negeri. Punya mobil sendiri, bisa jalan-jalan ke luar negeri kali ya. Jalan-jalan ke New York dan Swiss. Swiss tuh bagus ya pemandangannya. Terus kalau New York tuh keren gitu kayaknya New York tuh. Mudah-mudahan sebelum umur 35. Berapa saldo ATM lo di tanggal segini? Bukan. Gue malu banget. Gue tuh termasuk orang yang boros banget soal beli makan, jajan-jajan gitu. Satu-satunya kesempatan lo ke luar negeri adalah DLN. Sekarang berapa isi ATM lo? Kalau di ATM yang buat gue jajan itu tuh paling gue cuma punya sisa 1 juta. Sisa 1 juta. Karena gue kalau jajan, kalau habis gajian tuh pasti gue keluarin. Nah tanggal segini gue baru bingung. Nanti ke tanggal-tanggal sampai gajian lagi gue ngapain gitu. Masih ada di atas 1,5 lah.
gope sampai sejuta lah, karena budget yang lain udah gue alokasikan di awal bulan. Jadi sisanya emang buat gue spending. Jadi lebih mindful pengeluarannya guys. Nggak ada. Ya pokoknya cukup untuk menghidupi gue sampai akhir bulan insya Allah. 1 juta? Ada deh. Gak usah berharap banyak, dikit duitnya. Sekitar 3 ke atas lah. Cuman segini uang aku. 3 juta masih banyak. Tabung dong. Gimana cara anak Trans 7 bertahan kalau gaji mulai menipis? Oh ini, naik kendaraan umum. Terus pulangnya naik anteran. Itu sangat-sangat menolong banget karena naik kendaraan umum, gue dari rumah cuma 3.500 naik Transjakarta, abis itu pulangnya nggak ngeluarin apa-apa karena dapat anteran malam. Paling caranya ya warteg minimal. Mesennya biasanya itu kalau lagi menipis, nasi setengah. Udah sayur aja, sayur sama perkedel. Berapa ribu ya, nggak nyampe 10.000, paling cuman 6.000, 7.000. Kita pakai meals meeting. Kita masih mengandalkan meals meeting kalau udah mulai menipis. Sama iya nasi kotak kali ya. Nah enaknya kalau meals meeting tuh kalau meals meetingnya gede, anaknya sedikit, itu yang paling enak tuh. Bisa jajan sepuasnya. Makanlah nasi kotak, datanglah syuting gitu. Udah paling aman. Aman seminggu nggak usah ngeluarin duit. Berharap lah dari situ. Sudah traktir artis gak? Ada, tapi ya nggak selalu sih, tergantung sih. Kita kan soalnya ya kalau dikasih ya makasih, kalau nggak ya udah nggak apa-apa juga. Gitu. Bawa makanan dari rumah, bawa kopi dari rumah, air ngisi di dispenser. Pokoknya jajan di luar tuh cuman yang kayak kecil-kecil, kayak buah, kayak otak-otak gitu. Itu sangat amat menghemat. Kita cari tanggal, siapa yang ulang tahun pada hari itu, atau kita kayak bilang, lapar, sampai bos kita denger. Mas Bimo, nggak sih, aku lebih sering bawa bekal sih. Kalau emang udah nipis, makin menipis, bekal itu adalah, walaupun nasi telur dadar atau nasi nugget, itu sangat menolong. Apa sebenarnya hobi lo? Gue nggak tahu, gue tuh orangnya nggak punya cita-cita, nggak punya hobi. Jadi hidupnya berjalan begitu aja, mengalir. Main game, tidur, kadang-kadang masak, kalau misalnya ada bahan makan. Atau kamu punya olahraga lain? Kemarin tuh keracunan sepatu roda, cuma bertahan 3-4 bulan, terus udah. Hobi gue main musik, olahraga, sama baca buku. Sana lagi main badminton aja. Walaupun kadang raket gue sering bolong. Nggak bisa mukul. Aku hobi berenang. Hobi gue tuh traveling, makan, bisa lihat kan dari badan gue, hobi gue makan. Subscribe YouTube channel gue. Gue kalau di YouTube namanya Bang Ocen. Jadi YouTube gue namanya Jajan Lisius. Jadi itu kegiatan gue kalau Sabtu Minggu udah selesai kerja, Senin sampai Jumat. Masih pengen produktif, Sabtu Minggu gue syuting YouTube. Jadi jangan lupa subscribe Jajan Lisius Bang Ocen. Nulis puisi. Kehidupan sosial lo kayak gimana? Gue tuh si tipe yang ikut-ikut aja. Jadi kalau misalnya ada panggilan ya saya pergi keluar. Kalau misalnya nggak ada ya saya di rumah aja gitu. Jadi kalau misalnya keluar ya ngikut temen aja. Kalau misalnya diajak kemana nonton ya makan. Kalau nggak ada panggilan ya di rumah nonton TV. Biasanya Sabtu Minggu pergi sama temen nonton, makan. Jadi seminggu tuh bisa, tiap Sabtu Minggu gue pasti nonton biasanya. Sabtu nonton, Minggu nonton gitu. Film apa aja, kadang yang kita nggak tahu juga nggak apa-apa, yang penting ditonton gitu. Sama paling makan, karaoke, udah gitu doang. Sebetulnya dulunya introvert gitu, paling takut ketemu orang baru. Sekarang mah udahlah bodo amat gitu, muka tambeng aja kalau ketemu orang baru gitu kan. Teman tentunya semakin berjalannya usia gitu, teman kita, circle kita semakin kecil. Tapi kalau kenalan, acquaintance itu pasti makin banyak. Seringnya sih sebenarnya kalau misalnya weekend tetap ketemunya sama anak-anak kantor lagi ya. Kayak layaknya orang biasa aja. Jadi kalau Sabtu Minggu nongkrong, makan, jalan-jalan sama teman-teman. Dan gue pasti selalu menyisihkan waktu untuk traveling. Traveling gak harus jauh-jauh sih. Kayak lo ke Bandung aja udah traveling menurut gue. Lo ke Sukabumi udah traveling gitu kan. Gak harus kayak wah harus keluar negeri atau apa. Jalan aja gitu. Gue ke Cikarang aja traveling menurut gue gitu. Kehidupan sosial gue selain di tempat kerja nggak sebesar kayak dulu. Nggak seluas dulu gitu loh. Kalau SMA kuliah kan kayaknya temennya di mana-mana gitu. Kalau kerja tuh jadi terbatas gitu karena sibuk kerja, terus yang lain juga udah punya kehidupan masing-masing kali ya. Banyak orang yang mikir kalau kita kerja di TV justru kita jadi nggak punya kehidupan sosial kayak di luar sana. Tapi menurutku enggak sih, kita sejauh ini
pekerjaan yang aku jalanin tetap bisa bikin aku ketemu sama teman-teman aku yang lain di luar lingkungan pekerjaan sih. Kayak tetap bisa main lah pokoknya. Sama keluarga juga, acara keluarga aku bisa datang kok. Ya gue kalau misalnya sosial mah balik kantor kadang-kadang nongkrong, kalau weekend gue bersosial di lapangan karena gue suka olahraga, minggu sosialisasi di CFD. Banyak temennya tapi? Banyak, alhamdulillah. Sebulan lo ngasih jatah me time berapa? Ya 1 juta sampai 1,5 juta lah. Soalnya harus kerimbat 2 minggu sekali. Sebenarnya nih, gue tuh ngasih jatah me time sekecil-kecilnya. Gue punya anggaran di handphone gue, jadi gue tuh setiap bulan bikin pembukuan di handphone gue. Gue ngasih jatah 500.000 untuk me time. Tapi pada kenyataannya nggak pernah sampai segitu tuh, lebih terus gitu. Selalu nombok. Seminggu itu pasti ada 1 kali. Tapi me time bukan kayak belanja ya. Pokoknya aku me time tuh kayak ya udah aku pergi sendiri, entah nyetir sendiri atau nge-mall sendiri atau ke Ragunan. Kayak ya udah ngapain atau ke GBK sendiri. Itu udah me time sih. Seminggu sekali. Berarti sebulan 4 kali. Sekarang berapa itu budgetnya? Uang parkir, tempe mendoannya GBK sehari 50 lah. Kalau ke GBK ya, itu bisa 50.000 karena kayak beli minum, gorengan, padahal niatnya lari. 2 sampai 2,5 itu harus gue cukup-cukupin. Karena kan harus ada yang ditabung ya, walaupun tabungannya kadang kepake-pake juga akhir bulan. Juta. Karena untuk mencapai hal-hal yang lebih besar kita harus berkorban di awal. Setiap waktu kosong dianggap me time. Kalau budget, sesebahagia gua gitu. Tergantung tingkat stres. Kalau misalnya lagi biasa aja nih ke mall gitu, bisa ngabisin cuma 1.000, 150 gitu. Tapi kalau lagi pusing banget bisa 500 gitu, tergantung gitu. Tapi sejauh ini sih stresnya dikit, soalnya duitnya dikit. Tidak dijatah, tapi kalau bisa sesering mungkin. Nih. Set deh. 2 juta. 2 juta. Sehari pulang kantor, ya beres-beres, terus me time ya di malam itu. Jadi sebelum tidur, waktu diambil 1-2 jam buat ya udah cuma scroll sosial media aja, dengerin musik, bengong sosial media tuh ada uangnya nggak sih? Nggak ada kan, bener-bener 0 rupiah guys. Apa self reward terbaik yang lo kasih buat diri sendiri? Main basket tiap minggu tuh menurut gue self reward di dalam kehektikan dunia kerja ini, dan beli sepatu sih. Self reward gue karena gue suka banget traveling, jadi gue emang punya tabungan khusus buat kayak emang gue tahun ini pergi kemana gitu, kayak traveling yang bener-bener jauh gitu. Tapi selama pandemi kemarin emang gue bener-bener nggak pergi sama sekali selama 2 tahun. Ada satu perjalanan gue yang masih kayak di hold gitu, kayak emang negaranya belum dibuka bordernya, jadi kayak gue udah beli tiket cuma udah 4-5 kali di reschedule. Beli sepatu ini. Berapa itu? Cuma 600.000 ya apalah ya. Jalan-jalan sih, jalan-jalan bener. Kalau keluar negeri pernah sama bekerja di Trans 7, akhirnya bisa pergi ke negara yang paling gue pengen kunjungi pertama, Korea Selatan. Hasil dari gaji dari Trans 7 tuh. Menabung akhirnya bisa. Itu 2018 baru kerja 3 tahun berangkat ke Korea Selatan. Gara-gara Trans 7 jadi bisa keluar negeri ya? Bisa dibilang begitu. Waktu itu pernah keluar negeri, jadi waktu beres kuliah jalan-jalan aja. Jadi waktu itu tiba-tiba lagi kangen aja sama Malaysia, terus balik ke Malaysia. Oh ya, aku kuliah di Malaysia satunya. Waktu itu jadi pacik nih dari Malaysia dia. Iya jadi gitu dulu. Waktu itu baru selesai kerja, udah kerja, gajian berapa bulan. Wah, tahun baru waktu itu. Enggak sih 3 bulan lah, 3-4 bulan lah itu habis udah gajiannya. Jadi udah simpen. Jujur gue nggak pernah ngasih self reward tuh, nggak pernah berupa barang, karena gue kadang nggak kepikiran untuk beli sesuatu sama sayang aja ngeluarin duitnya. Iya, beli barang iya, tapi bukan beli barang yang kayak mahal gitu. Bahkan kayak aku ke Bandung aja udah ngerasa self reward sih. Buat makan makanan di Bandung gitu-gitu aja paling Bali. Udah, itu juga nggak setiap tahun. Jalan-jalan sendirian, tapi masih dalam negeri sih. Apa yang lo lakuin biar bisa life balance?
Paling kalau misalnya lagi pusing karena gue suka banget Korea, jadi gue pasti akan menyempatkan waktu gue untuk nonton hal yang gue suka. Baca buku yang gue suka, nonton film yang gue suka. Pokoknya melakukan hal-hal yang gue suka aja gitu, biar hidupnya balance gitu. Jadi nggak usah berlarut-larut dalam kesedihan, buang-buang waktu. Gue buat priority di kalau misalnya di weekdays ya gue kelarin kerjaan gue dulu, baru nanti setelahnya gue bisa santai. Tapi di weekend kalau misalnya ada kerjaan ya bisa gue tunda agak sore atau agak malam, gue prioritasin untuk waktu gue dulu sendiri. Paling biar gue nggak stres-stres banget karena kerjaan, nonton tuh paling. Terus gue paling suka banget sama anak kecil. Jadi main-main sama anak kecil, nonton. Lu bagian apa? Konten kreator. Stresnya apa? Stresnya bikin skrip sama kalau nyari bintang tamu. Kayak kadang tuh nyari bintang tamu tuh sampai malam juga nggak ketemu tuh, sampai jam 10, jam 11 masih aja jadwalnya nggak dapat. Sama paling nyari tema gitu-gitu sih yang bikin stres kali ya. Tapi weekend bisa weekendan. Udah 2 minggu ini gue nggak pernah ngerasa weekend, nggak pernah keluar rumah karena gue harus ngedit, harus potong durasi segala macam. Itu gue selalu lakuin di rumah dari pagi sampai tengah malam. Paling kalau keluar cuma beli jajanan, udah masuk lagi ke dalam rumah langsung ngedit lagi. Nggak punya kehidupan sosial. 2 minggu ini nggak ada, gue nggak keluar. Sebelum tidur tidak memikirkan kerjaan, karena salah satu yang bikin badan kita sehat itu adalah tidur cukup dan makan yang banyak dan makan yang bergizi. Bikin priority kali ya, kerja cari uang, terus untuk keluarga sama untuk teman-teman. Jadi gue misahin antara 3 itu, pekerjaan, keluarga, sama teman-teman. Karena menurut gue 3-tiganya penting nih gitu. Lo kerja, gak ada keluarga yang support sama temen gitu, sama aja gitu. Begitupun lo punya temen tapi gak punya duit, gak kerja, ya sama aja. Menyelesaikan pekerjaan sebelum malam. Pokoknya pulang kantor itu sebisa mungkin udah harus selesai kerjaannya. Biar di rumah tuh ada waktu istirahat. Terus kalau bisa jangan ditunda ke weekend, supaya weekendnya tuh berasa. Karena kalau misalnya kerjaan dicicil-cicil gitu, kayak nggak libur-libur gitu rasanya. Tetap kok ada weekend yang ngerasa, oh ini hari Sabtu nih, gitu kan. Udah ngerasa. Kayak anak sosial media kerja 24 jam. Betul. Sabtu Minggu tetap kerja ya, namanya juga Mimin Trans 7 di sosial media. Kebutuhan untuk menghibur kalian, mengisi konten-konten di sosial media kalian, kebutuhannya tanpa waktu, tapi kita kan timnya juga banyak ya, jadi nggak selalu satu orang yang harus handle tiap harinya. Jadi Sabtu Minggu tetap kerja memang. Mimin Trans 7 tetap hadir untuk kalian semua tiap hari ya. Kira-kira kalau nggak kerja di Trans 7, lo jadi apa? MUA? Aku akan belajar sih, aku pengen banget jadi MUA, kayak keren. Atau enggak, aku pengen jadi perenang kayak guru-guru TK. Atau enggak, apa kayak pokoknya yang berenang tapi ngajarinnya anak TK. Nggak tahu mau jadi apa. Bingung. Kayak gue jadi anak IT deh, karena dulu pas waktu mau masuk Trans 7, pilihannya ada perusahaan IT atau Trans 7. Kontraktor kali ya? Cita-cita jadi diplomat. Kayaknya gue tetap bakal jadi budak korporat ya, karena gue nggak kebayang misalnya gue mau kerja selain di kantor yang bergaji. Jadi guru TK di Bali G kayaknya ya. Karena dulu cita-cita cuma ada 2. Kalau nggak kerja di TV, jadi guru. Gue dagang di TikTok kali sambil live. Kamsahamnida. Bye-bye, makasih. Bye, thank you. Thank you waktunya, dadah. Dadah. Terima kasih. Dadah.